Assalamualaikum Langsung. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 2 akan mempresentasikan tugas proyek algoritma dan pemrograman yang bertema rental PS. Pertama, saya akan memperkenalkan diri dahulu beserta dengan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dwi Tamanika Wijaya, lalu ada Aditya Bekam, dan juga ada Muhammad Fahri. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan dahulu bagian dari latar belakang rental PS ini. Boleh di next, Fahri. Untuk latar belakang dari rental PS ini yaitu pengembangan teknologi dan industri hiburan telah menciptakan peluang besar dalam berbagai sektor, termasuk dunia video game. Jadi untuk PlayStation ini sebagai salah satu konsol permainan terkemuka memiliki basis pengguna yang sangat luas dan juga berkembang. Yang bermula sebagai proyek kolaborasi yang gagal antara Sony dan Nintendo, PlayStation ini tumbuh menjadi salah satu platform game paling sukses sepanjang sejarah, melahirkan juga beberapa generasi konsol yang revolusioner dan menjangkau miliaran pemain di seluruh dunia. Nah, namun layanan rental PS ini juga telah lama menjadi pilihan bagi banyak orang untuk menikmati berbagai jenis permainan tanpa harus membeli perangkat konsol atau game secara permanen. Namun proses penyewaan secara tradisional ini seringkali memerlukan interaksi secara langsung seperti datang ke lokasi rental, antri, dan keterbatasan jam operasional. Keterbatasan ini mendorong inovasi berupa digitalisasi layanan rental PlayStation melalui aplikasi. Aplikasi rental PS ini dirancang untuk mempermudah pengguna dalam menyewa konsol maupun game PS secara fleksibel dan efisien. Dengan menggunakan aplikasi, pelanggan dapat memesan konsol dengan paket reguler atau paket biasa, menentukan waktu sewa, informasi bookingan, pembayaran, mengatur pengiriman, dan pengambilan perangkat. Semuanya hanya melalui ponsel. Selain itu, aplikasi ini juga memberikan kemudahan bagi pemilik bisnis rental PlayStation dalam mengelola inventaris peminjaman dan pembayaran. Next, langsung, Rik. Nah, baik. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari tipe-tipe data yang dipakainya. Yang pertama ada PlayStation, kedua pemrograman, ketiga Java, ada NetBeans, pseudocode, integer, lalu ada string, scanner, boolean, array, listring, flowchart, dan juga ada observasi dan wawancara. Nah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang wawancara dari kelompok kami. Nah, di sini saya akan memberitahu dulu untuk bagian-bagian dari tanya jawab wawancaranya. Yang pertama dari narasumbernya itu ada Ramot Limbong dan pewawancaranya itu Aditya Bekam. Untuk dokumentasi Dwi Tama Nika Wijaya saya sendiri. Untuk juru tulis dan penyusun naskah oleh Muhammad Fahri. Nah, berikut di sini ada beberapa daftar tanya jawab wawancaranya. Nah, ini 1 sampai 5, lalu selanjutnya ada 6 sampai 10. Baik, mungkin sekian dari penjelasan dari saya. Untuk penjelasan yang berikutnya akan dijelaskan oleh Aditya. Silakan untuk Aditya menjelaskan bagian selanjutnya, yaitu algoritma dan pseudocode. Baik, terima kasih Dewi Tama. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya yaitu algoritma dan psikot aplikasi yang telah kelompok kami buat. Yang pertama, kita deklarasikan variabel global yaitu untuk PS4 units ada 5 stoknya dan PS5 units ada 2 unit stoknya dan PS4 income kita inisialisasikan mulai dari nol karena nantinya ketika aplikasi ada yang merental PS otomatis pendapatan akan disimpan ke laporan pendapatan di admin. Sama di sini juga PS5 income kita inisialisasikan mulai dari nol juga. Terus PS4 home income kita inisialisasikan mulai dari nol juga. Ini penyewaan sewa untuk rumah. Lalu PS5 home income juga sama kita inisialisasikan mulai dari nol juga. Lalu rental history kita untuk penyimpan riwayat penyewaannya. Lalu di sini start main program.
Ini ada tampilan program utama atau dari aplikasi kami, yaitu ada tiga opsi, yaitu yang opsi pertama itu login sebagai admin, lalu opsi yang kedua login sebagai user, dan opsi yang ketiga keluar dari aplikasi. Jika pengguna memilih opsi ke satu login sebagai admin, maka akan memanggil fungsi login admin, dan jika loginnya berhasil, maka akan melanjutkan ke menu admin. Else, jika login gagal, maka akan menampilkan pesan error. Lalu yang kedua, jika pengguna memilih opsi yang kedua, login sebagai user, maka akan memanggil fungsi login user. Jika loginnya berhasil, maka akan mengarahkan ke menu user. Else, jika loginnya gagal, maka akan menampilkan pesan error. Lalu opsi yang ketiga, eh, yaitu keluar, maka akan menampilkan terima kasih telah menggunakan aplikasi ini, lalu keluar dari program. Jika pilihannya tidak valid, maka menampilkan pesan pilihannya tidak valid, silakan coba lagi. Lalu di sini ada fungsi login admin. Kita akan meminta inputan dari username dan passwordnya. Jika username-nya admin PS dan passwordnya admin 123, maka akan true atau benar loginnya berhasil. Jika tidak, maka akan false, loginnya gagal. Lalu di sini fungsi login user juga sama. Kita akan meminta inputan dari username-nya dan passwordnya. Lalu kita cek jika username-nya user PS dan passwordnya user 123, maka akan true, kan loginnya berhasil. Jika tidak, maka akan false, loginnya gagal. Lalu di sini ada fungsi tampilan menu adminnya, ada 5 opsi. Lalu opsi yang kesatunya ada lihat stok PS, lalu opsi yang kedua tambah unit PS, dan opsi yang ketiga perbarui stok PS, dan opsi yang keempat laporan pendapatan, dan opsi yang kelima kembali ke menu utama. Lanjut. Lanjut. Nah, lalu di sini di pilihan tadi menu admin, jika memilih opsi satu lihat stok PS, maka akan menampilkan stok unit PS4 dan stok PS5. Lalu jika memilih opsi yang kedua tambah unit PS, admin akan diminta inputan untuk memilih jenis unit PS-nya, apakah PS4 atau PS5. Lalu akan menambahkan unit PS-nya sesuai pilihannya. Lalu akan menampilkan stok PS yang telah diperbaharuinya. Lalu jika admin memilih opsi yang ketiga, opsi perbaharui stok PS, maka admin juga akan diminta input untuk memilih jenis unit PS-nya, PS4 atau PS5. Lalu akan diminta juga inputan jumlah unitnya yang ingin dikuranginya, lalu akan diperbarui stok sesuai dengan jumlah yang akan dikuranginya. Lalu jika admin memilih opsi yang keempat, laporan pendapatan, maka akan menampilkan laporan pendapatan dari sewa PS4, PS5, dan sewa untuk rumah PS4 dan PS5. Lalu jika admin memilih opsi yang kelima, kembali ke menu utama, maka akan kembali ke awal menu tampilan menu utama. Lalu di sini ada fungsi menu user. Ini ada tampilan menu usernya, ada 8 opsi. Yang opsi pertama itu lihat data harga PS, dan opsi yang kedua sewa PS4 per jam, dan opsi yang ketiga sewa PS5 per jam. Lalu opsi yang keempat sewa PS4 untuk rumah 24 jam, dan opsi yang kelima sewa PS5 untuk rumah 24 jam. Lalu yang opsi keenam kembalikan unit PS, dan opsi yang ketujuh lihat riwayat penyewaan, dan opsi yang kedelapan kembali ke menu utama. Lalu di sini pilih menu. Jika pengguna atau user memilih opsi satu, lihat daftar harga PS, maka akan menampilkan list harga daftar harga PS sewa PS4 dan PS5. Lalu jika pengguna memilih opsi yang kedua, sewa PS4 per jam, maka akan meminta inputan nama penggunanya, lalu meminta durasi sewanya dalam jam, lalu akan kita hitung harga sewa PS4 berdasarkan durasi, lalu akan kita kurangi stok unit PS4-nya, lalu kita akan tambahkan pendapatannya dan disimpan di riwayat penyewaan. Jika stok PS-nya tidak tersedia, maka akan menampilkan pesannya error. Lalu jika pengguna memilih opsi 3 sewa PS5 per jam, maka sama akan diminta input namanya, lalu akan diminta durasi sewanya dalam jam, lalu akan kita hitung harga sewa PS5-nya berdasarkan durasi, lalu kita akan kurangi stok unit PS5-nya, lalu akan kita tambahkan pendapatan dan
simpan riwayat penyewaannya. Lalu jika stok PS5-nya tidak tersedia, maka akan menampilkan pesannya error. Lalu jika pengguna memilih opsi yang keempat, sewa PS4 untuk rumah, sama kita akan meminta inputan namanya, lalu akan kita tampilkan harga sewa PS4-nya untuk rumah, lalu akan kita kurangi stok PS4-nya, lalu akan kita tambahkan pendapatan dari sewa rumah, dan kita akan simpan riwayat penyewaannya. Lalu jika stok PS4 tidak tersedia, maka akan menampilkan pesannya error. Lanjut. Lalu opsi yang kelima, jika pengguna memilih opsi kelima, sewa PS5 untuk rumah. Sama di sini juga kita akan meminta inputan namanya, lalu kita akan tampilkan harga sewa PS5-nya, lalu akan kita kurangi stok PS5-nya, lalu kita tambahkan pendapatannya, lalu kita simpan riwayat penyewaannya. Sama kita juga jika stoknya PS5-nya tidak tersedia atau habis, maka akan menampilkan pesannya error. Lalu di sini jika pengguna memilih opsi yang keenam, kembalikan unit PS, maka akan diminta inputan untuk memilih unit yang akan dikembalikannya, PS4 atau PS5. Lalu kita perbarui stok unitnya yang dikembalikannya. Jika unitnya tidak valid atau stoknya sudah penuh, maka akan menampilkan pesannya error. Lalu jika pengguna memilih opsi yang ketujuh, lihat riwayat penyewaan, maka pengguna akan melihat riwayat penyewaan yang ada selama aplikasinya digunakan. Lalu opsi yang ke-8, kembali ke menu utama, di mana kembali ke menu tampilan awal programnya. Lalu di sini ada fungsi display price untuk menampilkan daftar harga sewa PS4 dan PS5 untuk satu jam, 2 jam, dan 3 jam, dan harga tambahannya. Lalu di sini ada fungsi get duration untuk meminta input dari durasi sewa dalam jumlah jam dan kembalikan nilai durasinya. Lalu di sini ada fungsi calculate price dari harga PS4. Lalu di sini kita 1 jamnya di harga 10.000, 2 jamnya di harga 18.000, dan 3 jamnya di harga 24.000. Lalu setiap jam tambahan setelah 3 jam maka akan menambahkan di harga di 8.000 per jamnya. Di sini ada fungsi calculate harga PS5-nya juga. 1 jamnya di harga 15.000, 2 jamnya di harga 28.000, dan 3 jamnya di harga 39.000. Lalu di sini setiap jam tambahannya akan menambahkan harga di 9.000 per jamnya. Baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya akan eh, mempresentasikan mockupnya. Guys, di sini saya akan melanjutkan presentasi saya, yaitu mockup aplikasinya. Di sini program utamanya, program dari tampilan login page-nya ada 3 opsi. Opsi yang pertama itu login sebagai admin, dan opsi yang kedua login sebagai user, dan opsi yang ketiga itu keluar dari aplikasi. Jadi di sini kita lanjut ke opsi 1, login sebagai admin. Nah, di sini akan diminta inputan username-nya admin PS dan password-nya admin 123. Lalu selanjutnya di sini tampilan menu admin. Nah, di tampilan menu admin ini ada 5 opsi ya. Opsi yang pertama itu lihat stok PS, dan opsi yang kedua yaitu tambah unit PS, dan opsi yang ketiga perbarui stok PS, dan opsi yang keempat laporan pendapatan, lalu opsi yang kelima kembali ke menu utama. Lalu di sini kita akan melihat opsi yang pertama jika admin memilih lihat stok PS. Nah, di sini akan menampilkan atau stok unitnya. Di sini stok PS4-nya ada 5 unit, dan stok PS5-nya ada 2 unit. Lalu selanjutnya ke opsi yang kedua, kita lihat ke opsi tambah unit PS. Nah, di sini kita akan sama di sini juga akan meminta inputannya. Di sini kita meminta inputannya opsi yang satu atau ada PS4, lalu opsi yang kedua ada PS5. Lanjut ke opsi yang ketiga, perbarui stok PS. Nah, di sini juga sama, kita akan diminta inputannya, pilihannya. Opsi yang pertama itu opsi PS4, dan opsi yang kedua PS5. Di sini akan meminta inputan jumlah unitnya yang akan dikuranginya. Lalu lanjut, kita akan melihat laporan pendapatannya, opsi yang keempat. Nah, di sini admin akan melihat laporan pendapatannya, laporan baik dalam sewa per jam, lalu atau sewa untuk rumah. Di sini admin bisa melihatnya. Lalu lanjut ke opsi yang kelima, ke menu utama. Nah, ke menu utama ini menu di awal login page aplikasi saat dimulainya.
Lalu yang opsi kedua, kita login sebagai user. Nah, di menu user ini, di menu user di login sebagai user ini, kita akan diminta input username-nya, user PS, dan password-nya user123. Nah, jika berhasil, maka akan ke tampilan menu usernya. Di sini di menu user ada 8 opsi. Lalu opsi yang pertama itu ada lihat daftar harga PS, dan opsi yang kedua sewa PS4 per jam, dan opsi yang ketiga sewa PS5 per jam, dan sewa PS4 opsi yang keempat sewa PS4 untuk rumah 24 jam. Lalu opsi yang kelima sewa PS5 untuk rumah 24 jam. Lalu opsi yang keenam kembalikan unit PS, dan opsi yang ketujuh lihat riwayat penyewaan, dan opsi yang kedelapan kembali ke menu utama. Lalu di sini jika user memilih opsi satu lihat daftar harga PS, maka akan menampilkan list harga daftar harga sewa PS-nya. Di sini PS4-nya di 1 jamnya di harga 10.000, 2 jamnya di harga 18.000, dan 3 jamnya di harga 24.000. Lalu setiap jam tambahan setelah 3 jam akan menambah di harga 8.000 per jamnya. Lalu di sini harga PS5-nya 1 jamnya di harga 15.000, lalu 2 jamnya di harga 28.000, lalu di 3 jamnya di harga 39.000. Di sini juga sama, setiap jam tambahannya setelah 3 jam akan menambahkan di harga 9.000 per jamnya. Lalu jika user memilih opsi yang kedua, sewa PS4 per jam, di sini user akan diminta namanya, inputan namanya, lalu akan diminta juga durasi sewa dalam jamnya, lalu akan ditampilkan nama penggunanya dan sewanya dan harganya. Lanjut, opsi yang ketiga, sewa PS5 per jam. Di sini sama, akan diminta inputan nama penggunanya, lalu akan diminta juga durasi sewanya dalam jamnya berapa, lalu akan menampilkan nama penggunanya dan sewa dan harganya. Lalu opsi yang keempat yaitu sewa PS4 untuk rumah 24 jam. Sama di sini kita akan meminta inputan nama penggunanya, lalu akan kita tampilkan nama penggunanya dan sewanya dan harga PS4 24 jam untuk rumahnya. Lanjut, opsi yang kelima, sewa PS5 untuk rumah 24 jam. Sama di sini juga kita akan meminta inputan nama penggunanya, lalu akan kita tampilkan nama penggunanya, sewa PS5 untuk rumahnya, dan harganya. Lalu opsi yang keenam yaitu opsi kembalikan unit PS. Di sini akan diminta inputan pilihannya, opsi 1 PS4 dan opsi kedua PS5. Lalu akan kita tampilkan PS4-nya berhasil dikembalikan dan total PS-nya. Lalu opsi yang ketujuh, lihat lihat riwayat penyewaan. Di sini opsi yang ketujuh lihat riwayat penyewaan di sini. Nah, di sini ada riwayat penyewaan ketika penggunanya menyewa, itu ada tampilannya, harganya dan riwayat penyewaannya. Lanjut. Lanjut ke opsi ke-8, kembali ke menu utama. Sama, kembali ke menu utama yaitu kembali ke awal tampilan aplikasinya. Baik, segitu mungkin presentasi penjelasan mockup dari kelompok kami. Selanjutnya akan dijelaskan presentasi selanjutnya oleh Pak Hari. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mariatala. Di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart aplikasi dari program yang telah kami buat. Nah, pertama-tama di sini ada flowchart terminator. Flowchart terminator ini biasanya diisikan oleh start atau end. Lalu kita ke flowchart preparation yang berisikan login page. Lanjut ke flowchart internal storage yang fungsi dari internal storage ini untuk mencakup semua data-data atau tipe data yang telah yang Nah, lanjut ke flowchart internal storage. Di sini fungsinya untuk mencakup semua tipe data
yang ada di program kami. Ada integer, list string, array list, scanner, dan boolean. Lanjut kita ke flowchart preparation. Nah, di sini itu login page-nya. Ada login admin, login sebagai user, dan keluar. Lalu kita lanjut ke menu admin. Nah, di sini menu admin ini dilihat stok PS, tambah unit PS, berbagai stok PS, laporan pendapatan, kembali ke menu. Lanjut kita ke flowchart bagian yang menu user. Nah, di sini ada tampilannya seperti ini. Lalu kita lanjut ke login page. Di login page ini ada 3 opsi menu. Yang pertama login sebagai admin, yang kedua login sebagai user, dan yang ketiga keluar. Nah, di sini ada flowchart untuk memilih. Nah, di sini kita akan memilih nomor 1 terlebih dahulu, yaitu login sebagai admin. Nah, di sini ada tampilan input login sebagai admin. Lalu lanjut ke input username dan password. Nah, untuk username dan passwordnya sendiri seperti ini, admin PS, dan untuk passwordnya admin PS123. Jika benar, maka akan lanjut ke halaman A. Jika salah, maka akan ada tampilan login admin gagal, cek username dan password. Lalu masuk kembali ke username dan password ini sehingga si user dan password ini benar. Nah, lanjut ke login sebagai user. Jadi, di login sebagai user ini sama seperti yang di login sebagai admin. Akan ada inputan, username, dan passwordnya. Untuk usernya sendiri seperti ini, dan passwordnya seperti ini. Jika username dan passwordnya ini benar, maka akan lanjut ke flowchart halaman B. Untuk jika salah, maka akan ada tampilan login user gagal, cek username dan password. Maka kembali lagi ke inputan username dan password ini hingga si username dan password ini benar. Nah, lanjut ke opsi nomor 3 yaitu keluar. Nah, di sini akan ada tampilan outputan seperti terima kasih telah menggunakan aplikasi ini dan selesai. Kita lanjut ke bagian yang menu admin, yaitu di halaman A. Nah, di halaman A ini ada 5 opsi. Yang pertama itu stok PS, yang kedua tambah unit PS, yang ketiga perbarui stok PS, yang keempat laporan pendapatan, yang kelima kembali ke menu utama. Nah, di sini ada kita input dulu yang nomor 1, yaitu lihat stok PS. Di inputan lihat stok PS ini akan ada tampilan PS4 sebanyak 5 unit, PS5 sebanyak 2 unit. Lalu kita lanjut ke flowchart yang opsi nomor 2, yaitu inputan tambah unit PS. Di tambah unit PS ini ada seperti ini. Lalu jika kita ingin menambah 1 unit PS, misalkan kita akan menambah PS4 5 unit, maka akan ada outputan di sini, output unit PS bertambah. Nah, di sini itu misalkan di sini PS4 itu 5 unit. Nah, kita akan ditambahkan menjadi 1 unit. Maka akan ada tampilan di sininya itu 6 unit. Sama seperti yang ini, tidak berkurang, namun tidak juga bertambah. Jadi tetap. Lanjut kita ke flowchart opsi nomor 3, yaitu perbarui stok PS. Untuk di sini kalem bangsat ini aing jual nawaran kopi anjing. Kalem. Lanjut kita ke opsi nomor 3 itu perbarui stok PS. Nah, di sini input perbarui stok PS. Sama seperti yang tadi tambah unit PS, di sini hanya saja menguranginya atau bisa saja diservis. Nah, di sini ada tampilan unit -1. Jika kita memilih iya, maka akan ada tampilan output unit PS berkurang. Misalkan si PS5 ini 2 unit. Jika kita ingin diservis, maka akan berkurang 1 unit menjadi jadi tampilan di sini itu PS5 sebanyak 1 unit. Untuk di sini tampilannya tetap. Lalu kita lanjut ke opsi menu nomor 4, yaitu laporan pendapatan. Di sini inputan laporan pendapatan seperti ini. PS4 sewa per jam sebesar 18.000, PS5 39.000, rental PS2 untuk rumah 100.000, rental PS5 untuk rumah 180.000. Nah, di sini kita kembali ke menu utama.
Sebelum itu kita masuk ke flowchart bagian C yang di sini, yang di admin ini. Untuk penjelasannya nanti kita lanjut setelah membahas di flowchart menu user. Nah, di B ini yaitu menu user. Di menu user ini akan ada 8 opsi menu. Yang pertama lihat daftar harga PS, yang kedua sewa PS 4 per jam, yang ketiga sewa PS 5 per jam, yang keempat rental PS 24 jam, yang kelima rental PS 5 24 jam, yang keenam kembali ke unit PS, yang ketujuh lihat riwayat penyewaan, yang kedelapan kembali ke menu utama. Kita akan memilih opsi menu nomor 1 yaitu lihat daftar harga PS. Nah, kita bisa lihat di sini seperti inilah tampilan dari daftar harga PS-nya. Lalu kita lanjut ke opsi menu nomor 2 yaitu sewa PS 4 per jam. Nah, di sini sewa PS 4 per jam itu kita menginputkan nama dengan proses manual, input durasi proses manual, sewa PS 4. Nah, di sini setelah kita menginputkan nama dan durasi, maka akan ada proses seperti ini, sewa PS 4 berhasil, lalu tampilkan harga. Lalu mohon maaf sebenarnya di sini seharusnya ada tanda panah namun tidak termasukkan. Jadi di sini akan ada tampilan output atas nama siapa, durasinya berapa, dan harganya berapa. Lalu kita lanjut ke opsi menu nomor 3 yaitu sewa PS5 per jam. Sama seperti yang PS4, sewa PS4 per jam tadi, tidak ada bedanya. Lalu kita lanjut ke rental PS 24 jam. Yaitu di opsi menu nomor 4. Nah, di menu nomor 4 ini berbeda dengan sewa PS per jam. Nah, untuk rental ini hanya saja menyebutkan nama. Lalu akan ada tampilan seperti ini, rental PS berhasil, lalu tampilkan harga. Dan outputnya seperti ini, atas nama siapa dan harganya berapa. Lalu kita ke nomor 5, rental PS5 24 jam. Nah, di sini di rental PS5 ini kita sama seperti yang PS4 tadi. Kita menginputkan nama, rental PS5 berhasil, lalu tampilkan harga dan output atas nama siapa dan harganya berapa. Nah, dari 1 sampai 5 ini akan kita lanjutkan di halaman E. Dan untuk yang nomor 6 ini kita akan masuk ke halaman D. Itu seperti berikut. Nah, di halaman D ini ada opsi kembalikan unit PS dengan riwayat penyewaan dan kembali ke menu utama. Nah, di sini kita akan memilih yang opsi nomor 6 tadi, kembalikan ke PS. Nah, di sini ada tampilan PS4, opsi nomor 1 PS4, opsi nomor 2 PS5. Jika kita memilih nomor 1 yaitu PS4, akan ada tampilan output PS4 berhasil dikembalikan dan jumlah PS-nya berapa. Yang opsi nomor 2 juga sama, output PS5 berhasil dikembalikan dan jumlah PS-nya berapa. Lalu kita lanjut ke opsi menu nomor 7, yaitu lihat riwayat penyewaan. Nah, di sini riwayat seperti berikut riwayat penyewaannya. Lalu kita lanjut ke pusat halaman E. Nah, di sini ada tampilan dari flowchart halaman C dan halaman E. Untuk di halaman C ini yaitu menu admin, dan di halaman E ini menu user. Untuk pertama-tama, untuk terlebih dahulu kita memasukkan yang menu admin. Nah, di sini kita input ke nomor 5 yaitu input kembali ke menu utama. Nah, jika kembali ke menu utama, maka akan kembali lagi ke login page. Maka akan tampilan menu login dan kita input keluar. Program selesai. Sama seperti yang menu user, sama seperti menu admin, menu user juga seperti itu, kita kembalikan menu utama, lalu tampilkan menu login, lalu input keluar, dan selesai. Demikian presentasi flowchart dari saya, maka akan dilanjutkan ke demo aplikasi. Dan demo untuk mockup hanya saja gambaran untuk kelompok kita membuat program tersebut. Nah, untuk di demo aplikasinya ini berupa tahapan final jika akan menjadi berupa aplikasi. Nah, di
sini untuk pertama-tama kita ada di form login page. Di form login page ini yang pertama ada login sebagai admin, yang kedua login sebagai user, dan yang ketiga keluar. Lalu kita pilih menu. Nah, di sini kita akan memilih nomor satu yaitu login sebagai admin. Nah, di sini akan ada tampilan username-nya apa dan password-nya apa. Maka otomatis akan masuk ke form menu admin. Nah, di sini ada 5 opsi menu admin. Yang pertama lihat stok PS, yang kedua tambah unit PS, yang ketiga perbarui stok PS, yang keempat laporan pendapatan, yang kelima kembali ke menu utama. Nah, di sini kita inputkan nomor satu yaitu stok PS. Untuk stok PS sendiri yaitu PS4 sebanyak 5 unit dan yang kedua stok PS5 yaitu 2 unit. Lanjut kita ke opsi menu nomor 2 yaitu tambah unit PS. Nah, di sini akan ada 2 opsi juga. Yang pertama opsi PS4, yang kedua opsi PS5. Kita inputkan di sini misalkan opsi menu nomor 2. Maka akan ada tampilan PS5 berhasil ditambahkan dengan total PS5 sebanyak 3 unit. Yang sebelumnya si PS5 itu ada 2 unit. Lalu kita lanjut ke opsi menu nomor 3 yaitu perbarui stok PS. Nah, untuk diperbarui stok PS ini kita misalkan PS itu ada yang rusak atau ingin diservis atau bisa saja menambahkan game harus maintenance dulu. Nah, maka kita memasukkan di perbarui stok PS. Untuk di perbarui stok PS ini ada 2 opsi juga. Yang pertama PS4, yang kedua PS5. Maka kita inputkan nomor 1 yaitu PS4. Nah, di sini akan ada tampilan masukkan jumlah unit yang ingin dikurangi. Sebanyak berapa unit untuk yang dikuranginya. Nah, misalkan kita 1 unit. Nah, jadi stok PS4 diperbarui. Total PS4 4 unit. Yang sebelumnya si PS4 ini sebanyak 5 unit. Nah, dikurangi 1 menjadi 4 unit. Lalu kita lanjut ke laporan pendapatan. Untuk laporan pendapatan di sini merupakan pendapatan dari segala sewa per jam atau maupun rental PS ke rumah, maka akan masuk ke sini otomatis. Di sini ada pendapatan PS4 sewa per jam sebesar 24.000, PS5 per jam 48.000, pendapatan PS4 untuk sewa rumah atau rental sebesar 100.000, PS5 untuk rental rumah sebesar 180.000. Nah, kita lanjut ke kembali ke menu utama. Kembali ke menu utama ini, maka akan masuk ke login page. Nah, kita tadi sudah yang nomor 1, maka kita akan menginputkan nomor 2 yaitu login sebagai user. Nah, di sini akan ada tampilan username-nya apa dan password-nya apa. Maka otomatis masuk ke tampilan menu user. Di sini ada 8 opsi menu. Yang pertama lihat data harga PS, yang kedua sewa PS4 per jam, yang ketiga sewa PS5 per jam, yang keempat sewa PS4 untuk rumah 24 jam atau rental, yang kelima sewa PS5 untuk rumah 24 jam atau rental, yang keenam kembali ke unit PS, yang ketujuh lihat riwayat penyewaan, dan yang kedelapan kembali ke menu utama. Di sini kita akan memilih opsi menu nomor 1. Nah, di sini ada tampilan harga-harganya. Yang pertama ada PS4 1 jamnya sebesar 1 jamnya sebesar 10.000, 2 jamnya 18.000, 3 jamnya 24.000. Setiap jam tambahan selama 3 jam sebesar 8.000. Jadi misalkan 4 jam itu 32.000 dan seterusnya. PS5 1 jamnya sebesar 15.000, 2 jamnya 28.000, 3 jamnya 39.000. Setiap jam setelah 3 jam yaitu bertambah sebesar 9.000 per jam. Dan seterusnya. Lalu kita lanjut ke opsi menu nomor 2 yaitu sewa PS4 per jam. Nah, di sini akan ada suruhan atau inputan masukkan nama Anda. Masukkan nama Anda siapa di sini bebas. Kita contohkan aja Cando. Di sini Cando lalu akan memasukkan nama durasi sewa dalam jam yaitu 3 jam. Nah, lalu akan ada tampilan Cando sewa PS4 untuk 3 jam berhasil dengan harga 24.000. Maka setelah user ingin bermain PS dan setelah meregistrasikan dirinya, maka otomatis setelah ini ada tampilan
maka si user ini tinggal bermain. Lalu lanjut ke opsi menu nomor 3, itu sewa PS5 per jam. Nah, sama seperti yang sewa PS4 tadi. Di sini hanya saja namanya Sandika, sebenarnya bebas. Nah, untuk lalu masukkan durasi sewa dalam jam itu se, se 4 jam. Maka akan ada tampilan Sandika sewa PS5 untuk 4 jam berhasil dengan harga 48.000. Lalu kita lanjut ke opsi menu nomor 4, yaitu sewa PS4 untuk rumah 24 jam. Nah, untuk sewa PS4 ini berbeda dengan yang tadi sewa PS untuk di tempat. Untuk sewa rumah ini hanya saja tidak ada tampilan masukkan durasi sewa karena sudah dipatok yaitu 24 jam. Kita contohkan di sini Aditya. Lalu setelah inputkan nama, maka akan langsung ada tampilan Aditya sewa PS4 untuk rumah 24 jam berhasil dengan harga 100.000. Lalu lanjut ke opsi menu nomor 5, yaitu sewa PS5 untuk rumah 24 jam. Nah, di sini sama seperti yang PS4 tadi. Di sini hanya saja dengan nama Fahri. Fahri sewa PS5 untuk rumah 24 jam berhasil dengan harga 180.000. Lalu kita lanjut kembalikan unit opsi nomor 6, yaitu kembalikan unit PS. Nah, di sini kembalikan unit PS ini ada dua opsi. Yang pertama PS4 dan yang kedua PS5. Kembalikan unit PS ini misalkan kita merental PS atau telah selesai bermain, maka inputkan PS berapa yang telah kita mainkan atau sewa. Nah, misalkan kita beres menyewa rental PS4 nih, maka kita masukkan ke nomor 1 ini, maka akan ada tampilan PS4 berhasil dikembalikan. Total PS yaitu 4. Kan asalnya PS itu 5 unit. Ada yang bermain di tempat menjadi 4 unit. Lalu ini oleh kita PS4 ini disewa menjadikan total 3 unit. Nah, kita telah selesai menyewanya, lalu kita akan kembalikan dan lalu masuk inputan PS4 bertambah 1 unit menjadi 4 unit. Lalu kita lanjut ke opsi menu nomor 7, yaitu lihat riwayat penyewaan. Nah, lihat riwayat penyewaan ini tampilannya seperti ini. Siapa saja yang menyewanya dan harganya berapa. Maka si riwayat penyewaan ini otomatis masuk juga ke laporan pendapatan yang ada di admin. Untuk riwayat penyewaan ini ada gunanya juga. Jadi kita sebelum ingin menyewa PS atau merental PS ke tempat, kita melihat dulu di sini riwayat penyewaannya. Jika kosong atau jika sudah terpakai, maka akan ada tampilannya di sini. Lalu kita lanjut ke opsi menu nomor 8, itu kembali ke menu utama. Nah, di sini kembali ke menu utama ini, maka otomatis akan masuk ke login page. Login page ini kita akan menginputkan nomor 3, itu keluar. Nah, di sini langsung ada outputan, terima kasih telah menggunakan aplikasi ini. Sekian dari presentasi demo aplikasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Maka akan dilanjutkan oleh Dwi Tama. Terima kasih. Baik, karena tadi flowchart dan demonya sudah dijelaskan oleh Muhammad Fahri, sekarang saya akan menjelaskan untuk bagian kesimpulan dan sarannya. Untuk kesimpulannya, yaitu aplikasi RefPlayStation membuat proses penyewaan lebih efisien dan mudah diakses kapan saja. Fitur pendataan, info unit PS, dan pemesanan berbasis waktu memberikan keunggulan dibanding metode rental tradisional. Lalu ada juga saran dari kami, yaitu yang pertama, tambahkan fitur loyalitas seperti point reward untuk meningkatkan keterlibatan pengguna. Lalu kedua, ada tingkatkan layanan pelanggan 24/7 untuk respons cepat. Yang ketiga, perluas pemasaran melalui media sosial, komunitas gaming, dan influencer. Baik, mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kita pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.